Pak Baso. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore Pak Baso. Terkait dengan sebelumnya saya mengucapkan selamat lebaran Pak. Mohon maaf batin Pak Baso sudah berkenan untuk hadir di sini. Pandangan Bapak terkait pelayanan publik selama masa libur lebaran ini, baik pra maupun pasca lebaran seperti apa Pak? Iya, tentu yang pertama adalah pemerintah memang berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik sebelum lebaran dan liburan maupun pasca lebaran dan liburan. Kenapa hal itu penting? Oleh karena masyarakat yang akan melakukan perjalanan, baik pada saat perjalanan untuk melaksanakan libur Idul Fitri maupun liburan kantor atau sekolah, tentu di dalam perjalanan itu memerlukan istirahat gitu. Oleh karena itu pemerintah tentu harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Misalnya saja rest area. Rest area itu penting sekali agar masyarakat ketika dalam perjalanan mengalami kelelahan, maka tentu saja masyarakat itu atau pengemudi harus beristirahat sehingga dia terlepas dari segala macam musibah yang akan menimpa baik pada dirinya maupun kepada pihak lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat bukan hanya disiapkan di rumah sakit, tetapi di rest area juga penting untuk dilaksanakan atau dipersiapkan di tempat tersebut. Oleh karena masyarakat yang juga dalam proses perjalanan menuju daerah satu ke daerah yang lain tentu juga memerlukan general check up kesehatan, apakah itu tensinya ataupun kesehatan-kesehatan lain yang bisa mengakibatkan terjadinya kelelahan dalam berkendara. Sempat mudik Pak Baso? Kalau saya mudiknya di Makassar aja. Oh, di Makassar aja. Sehingga hal tersebut tentu saja sangat penting, artinya di samping rest area itu digunakan untuk fasilitas beristirahat, juga digunakan untuk pemeriksaan kesehatan. Kalau kita berkaca pada kegiatan-kegiatan yang ada di Pulau Jawa dan lain sebagainya, tentu itu juga harus menjadi contoh bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik pemerintah kabupaten maupun kota yang ada di Sulawesi Selatan itu untuk mencoba mengadakan hal-hal yang seperti yang dilakukan di Pulau-Pulau Jawa. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat dan penting sekali artinya bagi masyarakat itu sendiri, dan itu adalah merupakan kewajiban dari pemerintah dalam pelayanan publik kepada masyarakat, di samping kesehatannya maupun dari kondisi tubuh daripada masyarakat itu sendiri dalam hal untuk melaksanakan liburan, baik liburan Idul Fitri maupun liburan kantor maupun sekolah itu sendiri. Pak Baso, jika tadi banyak berbicara terkait dengan rest area, pandangan Bapak terkait dengan situasi rest area mungkin di Sulawesi Selatan seperti apa Pak? Iya, kalau saya mengamati rest area yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang ada di kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan, itu saya kira cukup memadai. Hanya saja yang jadi persoalan adalah kadang rest area itu tidak terjaga pemeliharaannya. Di samping pemeliharaannya tidak terjaga, juga fasilitas-fasilitas seperti misalnya restroom atau toilet itu penting, artinya untuk dilakukan pemeliharaan secara sustainable, berkesinambungan. Oleh karena apa? Masyarakat kan harus menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan kepada tempat-tempat yang akan lingkungan sekitarnya, di lingkungan sekitar masyarakat itu. Sehingga memang rest area yang disiapkan oleh pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, saya pikir itu sudah cukup, dan hanya saja kendalanya kadang kalau kita singgah di rest area itu, berbagai fasilitas itu masih ada berbagai kekurangan gitu. Nah, oleh karena itu rest area yang ada sekarang ini perlu dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana
baik yang saya maksud dari awal tadi, pemeriksaan kesehatan maupun dari sisi untuk tempat peristirahatan sendiri. Kalau di beberapa tempat di luar Pulau Sulawesi Selatan ini, di rest area mereka itu difasilitasi dengan kursi pijit gitu, untuk beristirahat pada para pengendara yang mengalami kelelahan dalam menempuh perjalanan yang berjam-jam, sehingga kembali lagi dia punya badan itu bugar, sehingga itu akan mengurangi dampak kecelakaan lalu lintas di dalam perjalanan mereka untuk pulang mudik di kampung halaman masing-masing. Berbicara terkait dengan kebugaran dan kesehatan Pak Daso, penjabat gubernur Sulawesi Selatan serta wali kota Makassar sebelum Lebaran kemudian mengadakan monitoring begitu ke beberapa fasilitas kesehatan. Pandangan Bapak terkait dengan fasilitas kesehatan di Sulawesi Selatan, utamanya Lebaran dan pasca Lebaran, Pak? Ya, sekali lagi saya katakan bahwa berbagai fasilitas yang harus dipersiapkan itu tentu saja hal tersebut adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kota maupun pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Karena gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah yang melakukan koordinasi terhadap seluruh kabupaten kota atau kepala daerah yang ada di kabupaten maupun yang ada di kota. Nah, kalau melihat dari evaluasi seperti itu, tentu saja berbagai macam kekurangan yang terjadi pada masa-masa yang lalu tentu harus diperbaiki, dan sekarang juga kalau masih ada kekurangan itu dilakukan evaluasi untuk kemudian dilengkapi pada tahun-tahun yang akan datang, baik dalam menjelang Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya, seperti misalnya Natal dan Tahun Baru, kalau sekarang ini Idul Fitri dan liburan kantor dan anak sekolah, sehingga tentu saja hal tersebut juga harus menjadi perhatian oleh pemerintah provinsi dalam hal memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas tersebut. Dan satu hal yang penting juga adalah bagaimana para petugas lalu lintas yang ada di jalan raya itu yang harus bersama dengan dinas perhubungan atau yang sering dikenal dengan lalu lintas angkutan jalan raya itu melakukan rekayasa lalu lintas ketika kepadatan lalu lintas itu terjadi di jalanan. Rekayasa lalu lintas yang saya maksud di sini untuk mengurai sebuah kemacetan yang terjadi oleh karena banyaknya pengendara yang berbondong-bondong untuk mudik. Nah, hal ini perlu dilakukan dan menjadi perhatian bagi aparat kepolisian dan aparat dinas perhubungan untuk melakukan perekayasaan lalu lintas sehingga kemacetan itu dapat terhindarkan, sehingga kelancaran arus lalu lintas itu dapat berjalan dengan baik, kemudian juga masyarakat tidak mengalami kelelahan oleh karena terlalu lama dalam proses kemacetan itu sendiri. Pak Daso, jika kita berbicara terkait dengan kualitas pelayanan publik, tentu saja unsur-unsur di dalamnya ada pendaya gunaan SDM, kemudian kelembagaan pemerintah, serta sistem dan aturan yang jelas. Salah satunya kalau kita berbicara terkait SDM nih Pak, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas telah mengumumkan bahwa imbauan gitu Pak ya, ASN tidak boleh menambah cuti atau libur di luar masa yang sudah ditetapkan. Pandangan Bapak terkait hal ini untuk optimalisasi pelayanan publik? Ya, saya kira sebagai unsur pemerintahan atau aparatur sipil negara, kalau aparatur sipil negara itu kan sekarang terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil sendiri, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang sering kita kenal dengan P3K, harus mengacu dan berdasar kepada aturan atau peraturan yang dilakukan, yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Sehingga kalau sekarang ini diberikan cuti bersama yang kurang lebih sepekan dan ada ketentuan bahwa tidak dapat menambah liburan lagi, tentu itu harus diikuti. Karena apapun yang dilakukan oleh ASN itu sendiri, ketika melanggar sebuah aturan maka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang sanksinya itu berbagai tingkatan. Nah, oleh karena itu
kalau ada himbauan untuk tidak menambah libur lagi, ya tentu aparatur sipil negara itu wajib hukumnya untuk mentaati atau menaati himbauan tersebut dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada hari kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap aparatur sipil itu sendiri, termasuk juga akan berdampak kepada masyarakat, pelayanan kepada masyarakat. Karena kalau kebetulan ASN itu di bagian pelayanan publik, lalu tidak hadir pada hari kerja yang telah ditentukan, tentu kan dampaknya ke masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat yang membutuhkan misalnya pelayanan publik, baik pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi lainnya, yang kebetulan sekali ASN yang tidak hadir itu yang menangani, tentu kan dampaknya ke masyarakat. Sehingga tentu saja sangat sependapat dengan himbauan dari Menteri PAN dan Reformasi tadi, Reformasi Birokrasi, agar supaya kiranya ASN aparatur sipil negara itu tidak menambah liburnya, karena sudah cukup liburan, baik liburan Idul Fitri maupun liburan itu sendiri. Pak Baso melihat pemberian sanksi cukup efektif untuk hal ini? Ya, kalau sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu kan berbagai tingkatan. Dia peringatan lisan, peringatan tertulis, peringatan sedang, peringatan keras, dan peringatan sangat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tetapi kan konsepnya bukan di situ. Konsepnya adalah ketika aparatur sipil negara itu tidak melaksanakan kewajibannya, tentu pelayanan publik itu akan terganggu. Sehingga kembali kepada tema yang kita perbincangkan pada hari ini, bahwa pelayanan publik itu kan ada di dalam pemerintahan itu yang namanya SPM, standar pelayanan minimal. Nah, standar pelayanan minimal ini yang harus diterapkan di pemerintahan. Pemerintahan itu kan harus sustainable development. Dia harus berkelanjutan, berkesinambungan. Apa yang telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya itu juga yang dilaksanakan pada hari-hari ke depannya. Nah, evaluasinya adalah ketika ada kekurangan pada hari ini, maka hari-hari ke depannya harus dilakukan perubahan. Itulah yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pelayanan bukan lagi standar pelayanan, tapi dia harus dimaksimalkan pelayanan itu sehingga layanan publik itu sama sekali tidak terganggu dan akan terrealisasi sesuai dengan harapan dari masyarakat kita. Malah harusnya menjadi pelayanan prima. Pelayanan prima. Pak Baso, terakhir, saran dan harapan Bapak terkait dengan pelayanan publik di Sulawesi Selatan? Ya, kalau pelayanan publik yang ada di Sulawesi Selatan, tentu yang pertama adalah harus ada peningkatan, baik peningkatan dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Kualitasnya apa? Misalnya pelayanan kesehatan itu harus ditingkatkan. Kemudian kuantitasnya, kalau tenaga kesehatannya hari ini atau tahun ini hanya mampu diberikan 1-2 orang, kuantitasnya harus ditambah, karena masyarakat kan banyak yang harus dilayani, sehingga baik dari sisi kualitas maupun dari kuantitas itu harus senantiasa diberikan perbaikan sehingga kemudian akan tercapai yang namanya pelayanan publik sesuai dengan harapan dari masyarakat maupun harapan dari pemerintah itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak MS Baso DM, MSI, pengamat sosial telah hadir bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan dalam segmen Sosial Membangun.